Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang tips sewa apartemen di Jepang untuk pekerja migran Indonesia. Semakin tahun sih semakin banyak pekerja imigran Indonesia yang datang merantau ke Jepang. Ini aku rasain banget karena beberapa bulan yang lalu dan beberapa hari lalu pun juga sama. Aku jalan-jalan keluar ke kota, ke Tokyo misalkan. Jadi sering banget gak sengaja itu papasan sama orang-orang Indonesia gitu, yang bergerombol gitu. Apalagi kalau pas hari Minggu gitu, misalkan ke tempat-tempat yang rame, yang terkenal di Tokyo, kayak di Shibuya, kayak Shinjuku gitu, ke restoran Indonesia misalkan, itu pasti penuh sama orang-orang Indonesia. Dan yang kelihatannya memang bekerja dan tinggal di Jepang gitu. Nah, kali ini Yudi Phrase mau sharing tentang tips sewa apartemen di Jepang. Ini untuk teman-teman yang baru sampai di Jepang dan baru kerja di Jepang. Mungkin awalnya tempat tinggal di Jepangnya itu pasti disediakan oleh perusahaan yang mendatangkan kita. Tapi setelah misalnya mau pindah perusahaan, atau kalau kasusnya aku dulu setelah aku lulus ujian Kangoshi Kokashikeng, lulus nurse di Jepang, jadi aku harus keluar dari apartemen yang disediakan sama rumah sakit. Jadi aku harus cari apartemen sendiri. Kebetulan sampai sekarang udah beberapa kali pindah apartemen dan cari apartemen sendiri. Pindah apartemen sih 2 kali, dan pengalaman untuk sewa apartemen tuh 3 kali lah. Dan sekarang lagi sewa 2 apartemen. Yang apartemen yang sekarang ini aku tinggalin di apartemen ini, sama satu lagi untuk sewa untuk kantornya istri, untuk bisnisnya istri. Jadi semoga sharing kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya bakalan cari apartemen sendiri. Jadi semoga bisa jadi bahan referensi untuk kalian gimana cara sewa apartemen dan tips sewa apartemen di Jepang. Mungkin nanti kesempatan yang berikutnya juga aku bakalan bahas cara sewa apartemen yang untuk buka bisnis atau untuk jimusho gitu ya. Ini yang pertama, tipsnya itu adalah gunakan aplikasi pencari apartemen yang bagus. Kalau aku sih udah beberapa kali, sampai sekarang pun aplikasi yang selalu aku pakai itu adalah Sumo. Dan pertama, cari apartemen di wilayah mana yang kita inginkan. Cari yang sesuai dengan budget dan yang kondisinya sesuai dengan keinginan kita tuh. Misalnya mau yang sangal dike, atau mau yang one room doang, mau yang kamar mandi dan WC-nya terpisah, atau yang mungkin udah ada disediakan AC atau enggaknya. Itu semuanya bisa kalian centang sendiri-sendiri. Jadi kalian tinggal pilih apa yang kalian perluin gitu. Nanti tinggal search aja, kalian bakalan dapet listnya macam-macam apartemennya gitu ya. Nah, ini tips dari aku juga. Kalau kalian cari apartemen tuh, kalau bisa cari yang ranking sama Shikikingnya zero. Sama kalau bisa nih, cukai tesuryonya itu murah. Ada sih yang sampai cukai tesuryonya zero gitu ya. Terus ada lagi yang harus kalian perhatikan, kangrihyo-nya cari yang 0, atau mungkin yang nggak mahal-mahal banget lah. Nah, tapi ini jarang banget sih, susah banget carinya. Cuman kalau kalian bisa nemuin yang ranking Shikikingnya zero, cukai tesuryonya atau biaya makelarnya murah atau bahkan zero, terus kangrihinya juga murah atau zero, itu kalian pasti bagus banget, itu murah banget. Cuman kadang ada kelemahannya, mungkin apartemennya kotor atau mungkin apartemennya sempit kayak gitu-gitu. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri gitu ya. Nah, biasanya sih kalau yang Shikiking rankingnya zero itu apartemen UR, dan itu apartemen yang memang laris banget dan kadang susah untuk dicari gitu. Satu tips lagi ketika mau kayak aku, sebenarnya kalian bisa nawar kok. Yachingnya itu mau ditawar juga bisa. Misalnya kalau yachingnya diturunin 5.000 yen, aku daftar hari ini dan aku langsung mau tanda tangan kontrak hari ini loh. Coba tanyain dong ke oyasangnya, yang pemilik apartemennya gitu. Nanti bakalan ditanyain langsung sama fudosang yasangnya. Nah, itu salah satu tipsnya, yang pertama ya. Yang kedua, pertimbangkan lokasi dengan matang-matang. Ini lokasi itu adalah hal yang paling penting juga. Ini antara yang pertama atau yang kedua sih sebenarnya. Tapi aku pilih yang pertama itu, ya pasti yang cari yang murah lah. Terus yang kedua itu baru lokasi. Lokasi itu menyesuaikan dengan harga juga sih sebenarnya. Nah, setidaknya dekat sama tempat belanja, sekolah, terus dekat sama, kalau punya anak sih dekat sama TK gitu ya, dekat sama Eki, terus dekat sama taman, dekat sama rumah sakit atau klinik tempat berobat gitu. Terus lebih bagus lagi dekat sama perpustakaan. Itu sesuai dengan pengalamanku yang sekarang, rumah ini dekat banget sama
perpustakaan kota. Jadi aku sering pinjam buku untuk anakku atau pinjam buku untuk aku sendiri. Lumayan. Jadi kalau misalkan mau baca-baca bisa gratis gitu. Nah, setelah itu juga deket taman itu juga penting banget biar nggak bosen jalan-jalan ke taman. Terus deket sarana-sarana fasilitas umum itu penting banget. Dan yang nggak kalah pentingnya juga kalian harus usahakan banget deket dengan tempat kerja. Ini penting juga. Kalau bisa sih selain dekat tempat kerja juga, kalau aku sendiri sih dekat dengan tempat ibadah kalau bisa. Kalau aku sendiri bukan orang muslim, jadi aku Nasrani, dekat sama gereja. Cuman karena aku sekarang punya mobil sih, nggak harus deket-deket banget juga nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin teman-teman yang muslim, usahakan dekat dengan masjid misalkan. Karena apa? Dengan pergi ke tempat ibadah kita sering ketemu sama orang-orang yang seiman sama kita, yang sepemikiran, yang senasib sama kita, yang lagi sama-sama berjuang di Jepang gitu. Jadi bisa tetap bertahan gitu. Mentalnya juga kuat, terus kita juga bisa betah tinggal di Jepang gitu. Itu yang tips yang kedua. Nah, yang ketiga ini masalah pencahayaan di apartemen. Itu penting banget karena aku mau cerita juga teman-teman, waktu sebelum rumah ini, di waktu yang sebelumnya, apartemen yang sebelumnya, apartemenku tuh dulu temboknya itu sama laci-laci sama tempat penyimpanan baju itu gampang berlumut dan jamuran gitu karena kurang cahaya sama lembab gitu kondisi kamarnya. Jadi usahakan cari rumah yang cahayanya itu masuk, cahaya mataharinya itu masuk cukup dan udaranya mengalir bagus gitu ya, yang enggak terhimpit sama gedung-gedung tinggi gitu. Nah, ini penting banget biar kita tetap sehat juga dan enggak lumutan, enggak sering kotor gitu. Nah, sama tips lagi, usahakan dapat apartemen yang temboknya enggak tipis-tipis banget gitu. Jadi ada tempat yang memang temboknya memang kayu, cuman kayunya tipis banget. Dulu aku pernah tinggal di Leo Palace. Leo Palace itu apartemen yang khusus untuk penghuninya satu orang lah, maksudnya untuk single. Nah, itu temboknya tipis banget. Jadi kalau misalkan aku ngomong kayak gini aja udah kedengaran ke tetangga sebelah. Kalau misalkan ada yang lari gitu aja udah kedengaran sama lantai bawah, lantai atas gitu ya. Jadi cari yang memang agak kedap suara karena biar kalau misalkan kita ugal-ugalan nggak kena komplain dari orang tetangga sebelah, atau sebaliknya orang tetangga sebelah juga nggak bisa lebih kedap suaranya gitu. Nah, itu satu. Ada lagi, usahakan tempat kalian nantinya yang kalian cari itu gengkang atau tempat pintu masuk kalian itu ada tempat teduhnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian sering belanja, kayak aku sering belanja dari Rakuten Ichiba atau dari Amazon, ada barang yang datang dan aku nggak lagi di rumah, aku kadang sering banget untuk minta tolong. Ya udah, biasanya sih kalau nggak ada di rumah, ditelepon ke nomor teleponku di HP, ya udah taruh aja di depan rumah gitu, taruh di depan rumah. Atau memang kalau Amazon lebih banyak taruh di depan rumah gitu, aku minta untuk taruh di depan rumah aja. Dan itu kalau ada tempat teduhnya, kalian nggak bakalan kena hujan gitu. Dan kalau di Jepang sih aman, walaupun taruh di depan gengkang, di depan pintu pun nggak ada yang ngambil sih. Itu sesuai pengalamanku sampai sekarang. Jadi itu sangat-sangat membantu banget untuk kalian yang mungkin nantinya sering belanja online gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kalau bisa cari pembayaran yachingnya itu pakai yang ada kartu kreditnya misalkan. Karena apa? Kalau pakai kartu kredit, kalian bisa dapat poin dari pembayaran per bulannya. Jadi kebetulan apartemen yang sekarang aku tinggalin itu bisa pakai bayar per bulannya itu biaya yachingnya pakai kartu kredit. Jadi aku selalu dapat poin dalam setiap pembayaran per bulannya. Jadi lumayan kalau misalkan 3 bulan sampai 6 bulan gitu bisa dapat sampai 2.000 atau 3.000, 5.000 poin gitu. Jadi lumayan, yang anggap aja cashback lah. Jadi daripada kita bayar cash tapi nggak dapat poin sama sekali gitu.
Itu yang poin yang tips keempat. Nah, yang tips kelima ini sebelum kontrak tanda tangan atau keiyaku itu lihat dulu tetangga samping kanan, samping kiri, dan kalian harus naik geng. Istilahnya naik geng itu genggaku rumahnya. Pastikan kalian lihat pencahayaannya tadi, terus pastikan juga eh, lubang untuk masang AC ada enggak, terus lubang colokan listrik, lubang untuk colokin kabel antena TV ada atau enggak, itu kalian lihat. Juga tatami, kalau misalkan ada kamar yang tatami, kalian lihat tataminya perlu diganti atau enggak. Aku sewa apartemen yang tataminya udah agak lama, tapi aku minta nggak usah diganti. Tapi nanti ketika aku pergi atau keluar dari apartemen itu, aku minta aku nggak dibebani biaya untuk penggantian tataminya gitu. Dan dia setuju. Oh ya, sangnya pemilik apartemennya setuju, jadi tataminya sono mama yang lama, tapi aku beliin flooring carpet gitu. Jadi tataminya aku nggak terlalu suka tatami sih sebenarnya, karena kalau kena kursi, kena ini jadi berbekas gitu. Jadi akhirnya aku atasinnya dengan flooring gitu. Nah, itu salah satunya. Terus tips kelima itu juga ada, pastiin detail gitu. Kalau kebetulan rumah ini waktu aku naik geng, lihat geng aku tanya ini untuk internet ya, karena ada kayak kabel internet itu yang bisa dimasukin colokan LAN, kabel LAN. Ternyata itu internet yang gratis untuk penghuninya. Jadi kebetulan aku baru tahu ketika aku langsung ke Nggaku gitu. Jadi ketika ke Nggaku itu perhatikan juga ini ada internet gratisnya atau enggak. Nah, kebetulan kalau misalkan teman-teman cari apartemen, usahakan kalau ada cari yang internetnya gratis, karena itu sangat-sangat membantu kita untuk lebih berhemat. Jadi kita di internetan di rumah pakai internet yang gratis, wifi gratis dari apartemen. Nah, yang kalau kita keluar jalan-jalan kita pakai yang SIM card kita sendiri gitu. Itu dia 5 tips yang mungkin bisa aku bagiin sesuai pengalamanku. Udah 8 tahun tinggal di Jepang. Semoga teman-teman juga yang lihat dan nonton video ini bisa jadi bahan referensi untuk kalian yang lagi cari apartemen di Jepang. Oke, gitu aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Like video kali ini kalau kalian suka, dan sharing ke teman-teman kalian semuanya yang tinggal di Jepang juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena aku sering bagi-bagiin informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang tinggal di Jepang. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.